masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat, jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Jangan ku terbuang pada masa tuaku. Tuhan, jangan kau tinggalkan apabila habis dayaku, agar aku tak dicemooh, agar aku tak dibenci, karena hanya Tuhanlah perlindunganku. Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pada hari ini kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan akan saya bacakan dari kitab Mazmur nomor 125. Mazmur nomor 125, saya akan bacakan buat kita sekalian. Aman dalam lindungan Tuhan. Nyanyian Ziarah. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah seperti gunung Sion yang tidak goyang, yang tetap untuk selama-lamanya. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya, dari sekarang sampai selama-lamanya. Tongkat kerajaan orang fasik tidak akan tinggal tetap di atas tanah yang diundikan kepada orang-orang benar, supaya orang-orang benar tidak mengulurkan tangannya kepada kejahatan. Lakukanlah kebaikan, ya Tuhan, kepada orang-orang baik dan kepada orang-orang yang tulus hati. Tetapi orang-orang yang menyimpang ke jalan yang berbelit-belit, kiranya Tuhan mengenyahkan mereka bersama-sama orang-orang yang melakukan kejahatan. Damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, tema renungan pada hari ini saya berikan tema perlindungan yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, tidak terasa tahun 2020 akan segera berlalu. Rasanya tahun 2020 ini begitu cepat berlalu. Seperti kita tidur memejamkan mata, melek bangun-bangun, sudah bulan Desember, sudah mau berakhir tahun ini. Rasanya begitu cepat. Rasanya kok belum ada hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan di tahun ini. Segala prestasi, segala promosi, atau mungkin segala aktualisasi diri yang kita perlukan, rasanya semuanya hancur. Rasanya semuanya runtuh di tahun ini. Meskipun Bapak Ibu kita mengalami kemajuan teknologi yang luar biasa hari-hari ini, kita bisa pertemuan secara virtual melalui aplikasi-aplikasi pendukung, kita bisa beribadah dari rumah secara live streaming, tapi rasa-rasanya ada hal-hal tertentu yang mungkin membuat kita merasa di tahun ini semuanya serba sulit. Ya, memang kita saat ini di tengah pandemi
yang kita tidak tahu sampai kapan ini berakhir. Memang vaksin sudah tiba di Indonesia, tapi kita belum tahu apakah dosis itu cukup. Mungkin saat ini baru datang beberapa juta dosis yang terutama bagi para nakes atau bagi para orang yang ada di garda terdepan, TNI, prajurit, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kita masih menunggu bersama bagaimana Tuhan bertindak di dalam menangani pandemi ini. Nah, Bapak Ibu, di dalam masa-masa penantian ini, mari kita bersama-sama kembali belajar bahwa hanya di dalam Dialah ada perlindungan yang teguh. Bukan kita bersandar kepada orang lain, bukan kita bersandar atas kemampuan diri kita sendiri. Mari kita terus bersandar kepada Allah yang adalah tempat perlindungan yang teguh. Manusia bisa mengecewakan kita, orang lain bisa mengecewakan kita, tapi Allah tidak pernah sekali-kali mengecewakan kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pemazmur menyatakan atau menggambarkan perlindungan Allah melalui 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu, perlindungan Allah itu sepasti dan seteguh gunung Sion. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur 125 ini merupakan rangkaian dari Mazmur ziarah, yang dimana selalu dinyanyikan oleh umat Allah ketika mereka akan berziarah menuju ke Yerusalem. Di tengah perjalanan panjang mereka, di tengah perjalanan itu, mereka akan bermazmur memuji-muji Allah. Dan di dalam Mazmur 125 ini, umat Allah menyadari betul bahwa perlindungan yang teguh itu asalnya dari Allah sendiri. Bukan dari bangsa yang lebih kuat dari orang Israel, atau bukan dari kemampuan orang Israel sendiri, atau dari orang-orang yang membantu orang-orang Israel dalam masa kesulitan, tapi Allah sendiri yang adalah perlindungan yang teguh. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Gunung Sion sebagai tempat bait Allah yang melambangkan kehadirannya. Bapak Ibu, perlindungan yang dialami oleh orang percaya, orang beriman kepada Allah, itu disebabkan oleh karena kehadiran Allah. Kehadiran Allah ini menjadi jaminan perlindungan, menjadi jaminan pemeliharaan, menjadi jaminan keamanan orang percaya kepadanya. Apakah selama ini, Bapak Ibu, kita menyadari akan kehadiran Allah di dalam hidup kita? Allah yang hadir di dalam hidup kita akan senantiasa melindungi, memelihara kehidupan kita, dan akan senantiasa memberikan rasa aman di dalam hidup kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, perlindungan Allah itu digambarkan seperti gunung-gunung yang mengelilingi kota Yerusalem. Bapak Ibu, ketika mereka ada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, mereka akan memperhatikan sekeliling Yerusalem itu banyak terdapat bukit-bukit, banyak terdapat gunung-gunung. Makanya kalau kita membaca Mazmur sebelumnya, yaitu di Mazmur 121, orang Israel juga ketika melihat gunung-gunung, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Kemudian umat Allah mengatakan, pertolonganku ialah datang dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pada masa itu, Bapak Ibu, ketika orang Israel berperang, mereka kebanyakan lari ke atas gunung, membuat benteng-benteng di atas gunung, dan kemudian berusaha untuk melindungi diri, menyerang musuhnya dari atas bukit, dari atas gunung. Dan mereka menyadari, Bapak Ibu, Allah itu seperti gunung-gunung batu itu, yang akan melindungi, yang akan memelihara, menguatkan ketika ada dalam permasalahan hidup, ketika mereka sedang dalam berperang, ketika mereka sedang menghadapi musuh. Allah bagaikan gunung batu yang melindungi, memelihara, memberikan rasa aman. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, perlindungan dari Allah itu, pemazmur kembali mengingat akan janji-janji Allah. Ketika Allah berjanji
memberikan janjinya kepada umat Allah, janjinya itu iya dan amin. Dan ketika umat Allah mengerti, mengimani akan janji-janji Allah itulah, mereka meyakini, mereka tahu dengan pasti bahwa di dalam janji Allah inilah ada satu jaminan, ada satu kepastian, di mana janji Allah itu iya dan amin. Dan ketika pemazmur umat Allah semuanya mengingat akan janji-janji Allah, disitulah mereka merasa aman, mereka merasa nyaman. Karena Allah yang berjanji, Allah yang akan menepatinya. Tidak sekali-kali Allah mengingkari akan perjanjiannya. Sebagaimana Allah pernah berjanji kepada umat Allah bahwa mereka akan mendapatkan tanah perjanjian, Allah tidak pernah menyesali akan janjinya itu. Meskipun umat Allah memberontak kepadanya, meskipun umat Allah berpaling daripadanya, tapi Allah tetap menepati janjinya. Allah tetap meneguhkan perjanjiannya dan melindungi bahkan umat Allah dari para musuh yang mencoba untuk menjajah atau menyengsarakan umatnya. Kesetiaan Allah akan janjinya itu adalah satu perlindungan yang pasti. Pengalaman masa lalu pemazmur akan penyertaan Tuhan atas umat Allah membuat ia berani memohon agar keadilan Tuhan dinyatakan. Apa keadilan Tuhan, Bapak Ibu? Di ayat yang keempat sampai kelima, kebaikan bagi orang benar dan penghukuman bagi orang fasik. Kenapa pemazmur begitu yakin Allah akan menyatakan keadilannya? Karena Dia adalah Allah yang telah berjanji, Allah yang tidak akan pernah mengingkari akan perjanjiannya. Janji Allah itu akan senantiasa menjadi jaminan kepastian bagi umat Allah. Janji Allah itu juga berlaku bagi kita, Bapak Ibu. Janji penyertaan Allah, janji pemeliharaan Allah untuk selama-lamanya bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita tahu betul bahwa perlindungan yang teguh itu hanya Allah yang sanggup memberikan. Hari-hari ini kita menghadapi pandemi yang kita tidak tahu kapan selesainya. Apakah dengan vaksin semuanya bisa beres? Kita tidak tahu. Lalu kita juga menghadapi kemajuan teknologi yang tinggi. Kemajuan teknologi yang tinggi ini membuat kita terkadang mengabaikan Allah dan mungkin saja kita lebih mengandalkan diri kita sendiri, mengandalkan Google, mungkin mengandalkan mesin pencarian, lebih mengandalkan itu semua daripada mengandalkan Allah. Bapak Ibu, mari kita mawas diri, menjaga diri dengan baik. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan di luar Allah. Karena Allah adalah tempat perlindungan yang teguh. Hanya di dalam Dialah kita mendapatkan kekuatan, keamanan. Hanya melalui kehadiran Allah di dalam hidup kita, kita merasakan damai sejahtera dan sukacita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita tetap berpegang teguh kepadanya. Mari kita tetap menunggu dengan pasti Allah akan menggenapi firman-Nya. Mari kita bersama-sama tetap percaya, beriman kepadanya, bahwa Allah akan bertindak, Allah akan menyatakan keadilannya atas dunia ini. Biarlah Tuhan boleh menolong kita, Bapak Ibu. Biarlah kita boleh tetap setia, sebagaimana Allah juga setia di dalam hidup kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga yang mulia, bersyukur ya Tuhan kami memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang baik di dalam hidup kami, Allah yang sungguh peduli, mengerti segala kesusahan hidup kami. Ya Tuhan, biarlah kami senantiasa boleh berpegang teguh kepadamu
dan menjadikan Engkau sebagai tempat perlindungan yang teguh, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi karena Engkau hadir di dalam hidup kami. Kami percaya segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini, semuanya adalah anugerah daripada Allah sendiri. Biarlah kami boleh tetap percaya, berpegang teguh kepada Engkau sendiri. Engkau adalah gunung batu keselamatan dan kota benteng yang teguh. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga serahkan ya Tuhan untuk setiap diri kami. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk menjaga kesehatan dengan baik. Dan kami juga berdoa ya Tuhan di luar sana, apabila ada anggota jemaat yang saat ini sedang bergumul menghadapi sakit penyakit, terutama ada yang terpapar virus COVID-19. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan kuatkan mereka, berikan mereka sukacita, berikan mereka damai sejahtera, dan tetap mengandalkan Tuhan di tengah rasa sakitnya. Kami sungguh berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan boleh pulihkan, Tuhan boleh sembuhkan mereka yang terpapar COVID-19. Berikan mereka ketahanan tubuh yang baik, bangkitkan imunitas mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk para tim dokter, tenaga medis, tenaga kesehatan. Tuhan juga kuatkan mereka, kiranya Tuhan juga menjaga kesehatan mereka dengan baik. Kami juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tak henti-hentinya kami berdoa bagi bangsa ini ya Tuhan, di tengah penanganan pandemi ini. Biarlah Tuhan yang akan tolong bangsa kami. Berikan hikmat bagi para berikan hikmat bagi para petinggi bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri, sampai ke daerah, pelosok, semuanya ya Tuhan, pemimpin kami, berikan hati yang takut akan Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, beri belas kasihan-Mu bagi bangsa kami, terhadap masalah hukum di negara kami. Kiranya Tuhan boleh campur tangan di dalamnya, sehingga keadilan sungguh dijunjung tinggi di atas negeri kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan sisa waktu kami di tahun 2020 ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat untuk kami boleh menyelesaikan apa yang perlu kami selesaikan, dan kami boleh tetap berdampak meskipun banyak hal yang mungkin tidak selesai, tidak maksimal kami kerjakan di tahun ini. Biarlah kami boleh tetap bersyukur kepada Tuhan karena Engkau begitu baik. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan istirahat malam kami juga ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan jaga, lindungi kami, berikan kami kesehatan yang baik, sehingga esok hari kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan juga dapat mengerjakan setiap tugas tanggung jawab kami bersama dengan Tuhan sendiri. Terima kasih ya Tuhan. Inilah setiap doa kami. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Ya Tuhan, Engkau perlindunganku sejak masa mudaku. Engkaulah harapanku sejak dari kandungan. Padamu ku bertobat. Jangan